الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di momen-momen ketika kita terbangun dari tidur kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita terbangun dari tidur kita di malam hari dan kita bangun di pagi hari ini, maka kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kesempatan untuk memperbanyak amal soleh dan sekaligus kesempatan untuk selalu memperbaiki diri, mengoreksi diri, dan juga bertaubat serta beristighfar dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu memohon kepada Allah sekaligus berusaha agar senantiasa kita bisa istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya di atas hidayah, di atas Islam, dan di atas risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, standar baik dan buruknya seseorang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terutama kondisi saat terakhir kalinya dia berada di dunia ini. Artinya yang jadi patokan dan ukuran seseorang itu baik buruknya, yang paling utama adalah ending dari kehidupannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung yang terakhirnya seperti apa. Kalau ada seseorang yang sepanjang hidupnya melakukan keburukan-keburukan, melakukan dosa-dosa dan maksiat, bahkan bisa jadi seseorang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun di akhir hayatnya, di sisa-sisa waktu yang Allah berikan, dia berubah menjadi orang yang kokoh di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi pribadi yang beriman dengan sebenar-benar iman, menjadi seorang abid, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menilai terutama yaitu yang terakhir kalinya. Sebaliknya, ada seseorang yang sepanjang hidupnya mungkin dipandang orang yang soleh, orang yang baik, tapi di akhir hayatnya dia berubah, bahkan bisa jadi dia menjadi seorang yang murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang Allah ukur adalah kondisi terakhirnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita iringi dengan doa dan usaha bagaimana supaya ending kehidupan kita, akhir dari kehidupan kita adalah ending atau akhir yang baik. Dan itu semua bisa kita usahakan dengan cara selalu menjadi pribadi yang baik, selalu menjadi pribadi yang soleh. Kita tidak bisa nyeting bahwa nanti yang penting terakhirnya saja, namun sekarang terserah saya. Karena kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan malaikat pencabut nyawa datang menghampiri kita. Sehingga yang kita lakukan adalah berusaha selalu dan selalu dalam setiap saat kita menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik, sehingga itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan seseorang kemungkinan besar akan meninggal dalam keadaan
bagaimana biasanya sehari-harinya. Jadi walaupun kita paham bahwa yang dijadikan patokan adalah endingnya, tapi kita tidak bisa nyeting bahwa yang penting akhirnya nanti baik. Kita harus berdoa dan berusaha menjadi orang yang selalu berbuat baik. Walaupun terjatuh, bangkit kembali. Walaupun grafik iman sempat turun, naikkan kembali. Walaupun sempat futur, loyo, lemah dalam ibadah, kembali bersemangat kembali. Maka ketika itu menjadi kebiasaan, kemungkinan besar kita meninggal pada kondisi bagaimana kebiasaan kita sehari-harinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin pasti bercita-cita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tentu yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala apakah seseorang itu meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita tentang bagaimana tanda-tanda seseorang itu husnul khotimah. Jadi Allah yang maha tahu apakah kita nanti itu husnul khotimah atau tidak. Namun manusia atau kita orang lain yang menyaksikan kematian seseorang bisa melihat tanda-tanda orang tersebut apakah husnul khotimah atau tidak. Dan tanda-tanda husnul khotimah tidak bisa dinilai dari keadaan fisiknya. Seringkali ada orang menilai seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah dari penyebab kematiannya atau kondisi fisik saat meninggal. Kalau ada orang nun sewu meninggal dengan sebab terlindas truk misalkan, sampai hancur badannya. Orang mungkin ngeri melihatnya. Dan banyak orang yang berpikir dosa apa yang telah dia lakukan sampai dia meninggal kayak seperti itu. Seolah-olah kalau orang yang meninggalnya mengenaskan pasti dia buruk di akhirnya. Kemudian ada juga orang yang melihat, wah ini orang ini meninggalnya dalam keadaan tenang. Di atas sofa, di atas tempat tidur, berarti ini orang yang baik. Apa yang telah dia lakukan sehingga dia meninggal dalam keadaan enak? Maka ini tidak bisa menjadi patokan bahwa seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bukankah sebagai contoh sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pembelaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan semenjak sebelum dia masuk Islam, beliau masuk Islam. Ketika Abu Jahal menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didatangi oleh Hamzah yang waktu itu belum masuk Islam dan dipukul wajah Abu Jahal itu dengan busur yang dia bawa sampai berdarah. Tidak terima kalau keponakannya dihina oleh Abu Jahal. Dan setelah itu akhirnya masuk Islam dan menjadi pembela Rasulullah Muhammad SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah, namun umurnya tidak jauh beda dengan Rasulullah SAW dan menjadi pembela Islam yang sangat luar biasa. Dan beliau meninggal pada peristiwa perang Uhud dan kondisinya sangat mengenaskan. Setelah ditombak oleh seorang budak yang bernama Wahsy atas perintah Hindun, istri dari Abu Sufyan yang menaruh dendam kepadanya. Ditombak dari arah belakang sehingga tembuslah tombak itu dari pinggang sampai ke perut beliau. Kemudian setelah terjatuh, dada beliau dibelah oleh Hindun, istri Abu Sufyan, dan jantung serta hati-hatinya dikeluarkan dan dikunyah. Dan ketika selesai perang Uhud, Rasulullah melihat jasad beliau, beliau sangat terguncang, beliau sangat sedih melihat kondisi fisiknya Hamzah bin Abdul Muthalib yang mana selain tertembus oleh tombak, juga dadanya terbelah, lalu hati dan jantungnya hancur lebur dikunyah oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Bahkan sampai pada peristiwa Fathu Mekah, Hindun istri Abu Sufyan ini masuk Islam dan Rasulullah SAW memaafkan beliau. Namun Rasulullah meminta, wahai Hindun, kamu sekarang menjadi seorang muslimah. Saya maafkan kesalahanmu yang telah menganiaya pamanku yang aku cintai.
tapi minta tolong, saya tidak ingin melihat wajahmu sampai kapanpun. Kamu masuk Islam, saya maafkan, tapi saya tidak ingin melihat wajah kamu. Karena saking traumanya Rasulullah membayangkan bagaimana perlakuan Hindun kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kondisi fisik pasti sangat mengenaskan. Jantung dan hatinya hilang, dikoyak. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW memuji beliau. Beliau adalah salah satu dari syuhada Uhud, dari 70 orang yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, standar baik buruknya akhir kehidupan seseorang bukan dilihat dari penyebab kematiannya apa, tetapi kondisi iman orang tersebut, bagaimana amal orang tersebut saat dia meninggal dunia. Memang ada beberapa penyebab yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda orang itu syahid, tetapi dengan syarat orang tersebut adalah orang yang beriman, orang yang bertauhid. Jadi tetap lebih dominan adalah kondisi hati, iman, serta amal orang tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang paling tahu seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan ataupun su'ul khotimah adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yang menyaksikan kematian seseorang bisa mengambil beberapa tanda, melihat beberapa tanda apakah orang tersebut meninggal husnul khotimah atau tidak. Saya kutip dari sebuah kitab. Sebenarnya kitab ini adalah Kitabul Janaiz atau Ahkamul Janaiz, yaitu hukum-hukum seputar jenazah. Di antara salah satu babnya berjudul Min Alamati Husnil Khotimah. Di antara tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama, al-ula nutquhu bisyahadati indal maut. Tanda seseorang meninggal husnul khotimah adalah nutquhu bisyahadati indal maut. Mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan dua kalimat syahadat, atau setidaknya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau lengkap maka tidak masalah, karena asy-syahadah adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus meninggal. Atau minimal la ilaha illallah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya dari kehidupannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang sedang sekarat adalah ditalkinkan dengan lafaz la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah talqin memang ada di dalam Islam, tapi mautakum kepada orang yang akan meninggal. Mautakum adalah orang yang akan meninggal. Dan arti talqin yaitu mengajari, membimbing, mengarahkan. Ya. Maka ketika ada orang yang sekarat, bimbinglah dia dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diharapkan ketika saat nafas yang terakhir dia hembuskan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga itu adalah tanda bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Namun juga tidak menjadi satu-satunya tanda. Dengan catatan ada orang yang meninggal, orang yang baik, orang yang soleh, terus tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia su'ul khotimah? Belum tentu. Ada tanda-tanda yang lainnya yang bisa kita jadikan acuan apakah seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi yang al-ula, yang pertama,
tandanya adalah ketika menghembuskan nafas yang terakhir ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini bukan hanya sebatas ucapan. Para ulama bagaimana menjabarkannya? Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah bahkan di akhir kehidupannya, tapi prakteknya dia menentang la ilaha illallah. Kehidupannya masih dipenuhi dengan kesyirikan-kesyirikan. Bagaimana kalimat la ilaha illallah akan menjadi sebab dia selamat? Kalimat la ilaha illallah diucapkan oleh seseorang pada hembusan nafas yang terakhir dan orang tersebut adalah ahlu tauhid. Orang yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang mukmin, bukan pelaku kesyirikan. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, namun juga betul-betul keluar dari hatinya yang terdalam dan memang dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena ada hadis yang lain yang senada dengan ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dan keluar dari hatinya yang paling dalam. Artinya ikhlas, khalisan min qalbi, ikhlas murni dari hatinya, maka dia masuk surga. Murni di sini artinya betul-betul dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, ats-tsaniyah al-mautu bi rashhil jabin. Tanda seseorang husnul khatimah adalah ketika meninggal dunia, baru saja sesaat meninggal dunia, dahinya berkeringat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Buraidah. An Buraidah annahu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa maridun fawajadahu bil mauti wa idha huwa yaghraqu jabinuhu faqala Allahu akbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'mini bi'arakil jabin. Buraidah pernah pergi ke daerah Khurasan menengok saudaranya yang sedang sakit. Ketika sampai di lokasi, ternyata saudaranya itu baru saja meninggal dunia dan ketika dipegang dahinya berkeringat, maka Buraidah mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'mini bi'arakil jabin. Meninggalnya seorang mukmin ditandai dengan berkeringat di dahinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan seorang mukmin berkeringat saat wafatnya? Maka penyebabnya adalah seorang mukmin ketika menjelang wafatnya, dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dosa-dosanya selama hidupnya. Ketika sakratul maut terbayang dosanya dari mulai kecil sampai besar. Saya telah melakukan ini, melakukan itu. Dan dia menyesalinya dan dia bertaubat kepada Allah dan dia sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pun ketika deretek akan menghadap seseorang, kita berkeringat. Namun keringat seorang mukmin ini keringat yang hangat. Dan itu karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab malu terhadap dosa-dosa yang tersebut, Allah bersihkan, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka seorang mukmin ketika baru saja meninggal dunia dipegang hangat dan berkeringat. Itu salah satu tanda bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, tanda seseorang itu husnul khatimah adalah al-mautu lailatul jum'ati au naharoha. Seseorang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi malam Jumat itu artinya Kamis malam. Karena hitungan hari dalam penanggalan Hijriah adalah berawal ketika terbenamnya matahari. Hari Kamis matahari terbenam, maka itu sudah disebut malam Jumat atau termasuk bagian dari hari Jumat. Tanda seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggalnya pada malam Jumat atau hari Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri."
Tidaklah seorang muslim meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat kecuali Allah bebaskan dari azab kubur. Siapa yang meninggal di antara mukmin muslim di malam Jumat atau siangnya hari Jumat, maka dia terbebas dari siksa kubur. Orang yang bebas dari siksa kubur berarti orang yang meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Ar-Rabi'ah, yang keempat, tanda seseorang itu husnul khatimah adalah al-istishhadu fi sahatil qital. Seseorang yang meninggal atau mati syahid dalam perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Akan tetapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapatkan rizki. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna hidup di sini adalah di alam akhirat dan diberi rezeki. Ruh orang-orang yang mati syahid itu berbeda dengan ruh-ruh orang biasa. Orang-orang biasa, mukmin yang biasa, ketika meninggal dunia, ruhnya ada di alam kubur. Para syuhada, ruh-ruhnya mereka Allah tempatkan di perut burung-burung yang berwarna hijau yang berterbangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Burung-burung surga yang sarangnya bergelantungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan demikian. Dan burung-burung ini setiap harinya berterbangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, memakan biji-bijian surga, dan di dalam perutnya ditempatkan ruh para syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ruhnya ini berjalan-jalan bersama burung-burung dalam surga, walaupun tidak langsung menikmati kenikmatan surga, namun dia diberi rezeki dengan biji-bijian surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud, janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka meninggal, akan tetapi mereka hidup dan di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Tidak sebagaimana pemahaman sebagian saudara kita yang terjebak oleh hadis-hadis palsu yang meyakini bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu bisa ruhnya datang ke dunia ini, terutama setiap malam Jumat, kemudian akan nengok cucu-cucunya. Jadi saya lihat kalau seperti ini kok lebih enak sudah mati ya, bisa jalan-jalan. Bahkan bisa kemanapun dia pergi, karena nggak kelihatan Pak. Itu keyakinan yang batil, dalam Islam tidak dikenal akidah seperti itu. Bukankah istilah barzakh yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang antaranya dalam surat Al-Mu'minun, ya, Allah menyatakan tentang barzakh ini, yaitu secara bahasa barzakh artinya adalah dinding pembatas yang tidak bisa ditembus. Makanya disebut alam barzakh. Ya. Barzakhun ila yaumi yub'atsun, ada barzakh sampai hari berbangkit, tidak bisa kembali ke dunia ini. Bukankah pula Allah telah berfirman, "Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu akan kufur kepada Allah sedangkan kamu itu dulunya mati lalu hidup? Sekarang ini hidup, lalu mati lagi, lalu hidup lagi. Maka ada 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Kehidupan pertama adalah hidup di dunia, kehidupan kedua di akhirat, bukan kembali lagi ke dunia. Maka ini akidah yang perlu diluruskan, bahwa yang dimaksud hidup dan diberi rezeki itu khusus untuk orang-orang yang mati syahid, dan itu adalah karena ruh mereka ditempatkan di tembolok burung-burung yang berwarna hijau, yaitu burung-burung yang berterbangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 169. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang mati syahid. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Miqdam
bin Ma'di Karib, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisyahidi indallahi sittu khisalin. Seseorang yang mati syahid, gugur di medan perang dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Yang pertama adalah diampuni dosanya semenjak tetesan darah pertama yang mengucur dari tubuhnya. Begitu darahnya menetes, mengucur, maka dari sejak saat itu Allah ampuni dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat tempat duduknya di surga, sebagai tanda bahwa dia adalah calon penghuni surga. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr. Dia akan terbebas dari azab kubur. Bahkan dalam hadis yang lain, seorang yang mati syahid itu tidak mendapatkan pertanyaan kubur sama sekali. Fasilitas khusus VIP di alam kubur adalah bagi orang yang mati syahid. Dia tidak akan didatangi 2 malaikat munkar dan nakir menanyakan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kenapa orang yang mati syahid tidak diuji lagi wahai Rasulullah SAW? Karena itu adalah pertanyaan yang sifatnya ujian, lolos atau tidak. Kalau lolos selamat, kalau tidak maka tidak selamat. Maka Rasulullah bersabda, kafa bi barakatis suyuf inda ru'usihim. Ya, kafa bi barakatis suyuf inda ru'usihim. Ujian bagi orang-orang yang mati syahid adalah cukuplah dengan kilatan pedang di atas kepala mereka sesaat sebelum meninggal dunia. Dia sudah teruji keimanannya ketika dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kilatan pedang di atas kepalanya itu adalah sudah cukup ujian baginya, enggak perlu diuji lagi. Dia sudah rela mengorbankan nyawanya demi agama Allah dan itu tidak butuh diuji kembali. Atau dengan sebab yang lain, mungkin dengan peluru, dengan bom dan sebagainya, maka itu semuanya sudah menjadi ujian baginya dan dia sudah lulus. Maka tidak akan ditanya lagi di alam kubur. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid ini dapat fasilitas khusus di alam kubur, tidak ditanyai lagi oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian keutamaan orang yang mati syahid adalah wa ya'manu minal faza'il akbar. Jadi saat kiamat besar terjadi, ditiup sangkakala, maka terguncanglah langit dan bumi dan seluruh isinya. Seluruh makhluk Allah yang pernah bernyawa meninggal dunia. Bahkan makhluk-makhluk Allah yang bersinar di alam dunia ini akan padam. Matahari sinarnya akan padam, rembulan semuanya. Dan hancur lebur alam semesta ini. Dan seluruh penghuni jagat raya ini akan mengalami faza'ul akbar, kegoncangan yang besar. Ruh pun akan terguncang dengan hebatnya. Kecuali ruhnya para syuhada. Dialah ruh yang tenang ketika terjadi goncangan kiamat. Kemudian keutamaan lainnya adalah wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqari al-yaqutah minha khairu minad dunya wa ma fiha. Dia akan diberikan mahkota dari bahan yakut, sejenis batu mulia yang sangat mahal. Bukan Menteri Agama Yakul ya. Ini yakut ya, tidak ada L-nya, yakut. Akan dikenakan mahkota yang sangat istimewa yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Luar biasa. Dan yang terakhir, ini yang paling disenangi para laki-laki, yang paling disukai para bapak adalah keutamaan bagi orang yang mati syahid adalah wa yuzawwajul isnataini wa sab'ina zaujatan minal khurin 'ain ya wa yasfa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari yang berjenis rasnya adalah khurun 'ain. Siapa khurun 'ain? Yaitu bidadari yang bermata jeli. Khur ya, jeli, 'ain adalah mata. Bagaimana jelinya? Kedua mata bidadari ini adalah warna hitamnya itu sangat hitam dan warna putihnya sangat putih, kontras sekali.
Jadi keindahannya yang paling menonjol di kedua matanya. Ya, kan kalau bidadari dunia matanya kadang agak burem-burem ya. Kadang kekuningan, kadang rodok abang gitu ya. Kakean diucak ya. Nah, kalau bidadari bermata jeli, sangat indah. Dan itu akan dinikahkan kepada seorang yang mati syahid dan jumlahnya 72 bidadari. Ojo bayangnya jenengan ya apa gandengnya ya, wakeh men ya. Ya, luar biasa. Kalau orang-orang mukmin biasa dinikahkan dengan 2 orang bidadari, kalau orang yang mati syahid ditambahkan 70. 72 bidadari. Jangan bertanya ngatasi apa enggak ya, itu urusan nantilah. Di surga itu kita kuat, diberi kekuatan yang lebih. 100 kali lipat kekuatan laki-laki waktu di dunia. Tidak usah khawatir ya. Ngatasi jenengan. Nah, yang terakhir keutamaan orang yang mati syahid adalah wa yusaffa fi sab'ina min aqaribihi. Diberi kuota memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. 70 anggota keluarga, subhanallah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid, gugur di medan perang, maka dapat kuota memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga kita. Orang tua mungkin, ibu bapak kita, saudara kita, paman kita, kakek kita dan seterusnya. Kita pilih dari anggota keluarga kita mendapatkan rekomendasi agar masuk surga dari kita dengan sebab syahidnya kita. Maka ini diantara keutamaan orang-orang yang mati syahid. Otomatis orang yang mati syahid berarti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita lanjutkan lagi ciri atau tanda husnul khotimah berikutnya, yaitu al-mautu bit-ta'un, meninggal terkena wabah ta'un. Sebenarnya ta'un itu satu penyakit yang ada di kulit. Kulit seperti muncul bercak-bercak merah kehitaman, mengeluarkan darah bahkan nanah, dan itu sangat panas dan sangat menyakitkan, sangat berat sakit itu, dan menjadi sebab hilangnya nyawa seseorang. Pernah terjadi di Amwas, dan ini pernah diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah at-ta'un fi Amwas, daerah Syria, daerah Palestina, di mana penduduk negerinya kurang lebih 50.000 orang yang meninggal separuhnya, 25.000 meninggal dengan sebab ta'un ini. Dan sisanya 25.000 diminta untuk kalau sekarang bahasanya PPKM apa gitu. Napa Pak? Di karantina. Tidak boleh berinteraksi, apa namanya kemarin saya lupa. Isolasi mandiri. 25.000 sisanya yaitu melakukan satu cara di mana mereka diminta untuk pergi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung dan berpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin satu keluarga ada di sana, pisah. Nggak boleh berinteraksi dengan lainnya. Sebanyak 25.000 jiwa, separuh dari penduduk Amwas. Akhirnya mereka pergi ke gunung-gunung, kemudian menunggu sampai akhirnya wabah itu Allah angkat dan barulah mereka kembali. Maka orang yang meninggal karena sebab ta'un adalah meninggalnya husnul khotimah. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Penyakit ta'un adalah menjadi tanda syahidnya seorang atau setiap muslim. Jadi karena ta'un, karena wabah ta'un menjadi sebab orang tersebut adalah mati syahid. Nah, yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa syahid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama syahid dunia akhirat. Ada orang yang mati syahid dunia akhirat. Di dunia dia diperlakukan jenazahnya sebagai orang yang mati syahid, dan di akhirat dia sebagai seorang yang mati syahid dengan keutamaan tadi. Ini hanya berlaku bagi orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berperang niatnya karena Allah, meninggal. Maka dia syahid dunia akhirat. Di dunia diperlakukan sebagai jenazah seorang syuhada, seorang yang syahid.
tidak dimandikan, tidak dikafani. Meninggalnya dalam keadaan memakai baju yang dia kenakan saat meninggal dunia. Dan nanti di hari kiamat itu akan jadi kebanggaan di hadapan manusia lainnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dibangkitkan dengan pakaiannya waktu meninggal dan itu berperang. Sehingga pakaiannya berlumuran darah, warnanya darah, merah darah, tapi aromanya aroma kasturi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini di dunia diperlakukan seorang yang mati syahid dan di akhirat sebagai orang yang mati syahid. Ada lagi yang syahid, yaitu syahid akhirat. Syahid akhirat adalah orang yang dikategorikan mati syahid tapi bukan sebabnya karena perang di jalan Allah. Seperti orang terkena penyakit taun. Rasulullah mengatakan at-taun syahidun likulli muslim. Maka meninggalnya diperlakukan seperti jenazah biasa. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan seperti biasa. Maka di akhiratlah dia sebagai orang yang mati syahid. Di dunia tidak. Dan ada orang yang syahid dunia saja. Itu orang yang berperang di jalan Allah, meninggal tapi niatnya bukan karena Allah. Di dunia dia diperlakukan seorang yang mati syahid. Seperti yang pertama tadi. Tidak dimandikan, tidak dikain kafan. Tapi di akhirat dia bukan termasuk orang yang syahid karena dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid yang terkena penyakit taun itu berbeda dengan syahid yang meninggal berperang di jalan Allah dan ikhlas melakukannya. Maka yang syahid berperang di jalan Allah dan karena ikhlas mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi, sementara yang ini tidak. Hanya dikategorikan sebagai orang yang husnul khotimah, yaitu orang yang terkena penyakit wabah taun. Nah, pertanyaannya, apakah COVID-19 itu taun atau bukan, Pak? Wah, orang meninggal karena COVID, mati syahid. Ya, memang ada dua pendapat. Tinggal pilih mana pendapat yang kita ambil. Pendapat yang pertama mengatakan taun itu maknanya adalah seluruh jenis wabah, penyakit yang menyebar secara luas. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa taun beda sama COVID dan wabah lainnya. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Karena ada hadis yang lain bahwa taun tidak akan pernah menyerang Mekah dan Madinah. Kalau COVID-19 gimana? Di Mekah, Madinah ada. Itu ada hadis yang sahih bahwa sesungguhnya Madinah, Mekah akan dijaga dari taun, dari penyakit taun. Nah, kalau dikatakan COVID-19 adalah taun, berarti harusnya juga tidak masuk ke Madinah maupun Mekah. Tapi faktanya kemarin waktu COVID-19 juga tertimpa wabah tersebut. Wallahu alam, silakan mengambil pendapat yang mana. Kalau saya lebih cenderung taun itu secara khusus, penyakit wabah yang khusus, karakteristiknya khusus dan ini sangat mematikan gitu. Allah alam. Jadi tanda husnul khotimah berikutnya adalah meninggal karena sebab wabah taun. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang saya persingkat, di mana dikumpulkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya dikategorikan syahid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang mati syahid itu?" Maka Rasulullah setelah bertanya itu dijawab oleh para sahabat, orang yang mati syahid adalah orang yang gugur di medan perang membela agama Allah, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau demikian berarti orang yang mati syahid itu sedikit, karena orang yang berperang dan gugur di medan perang tidak banyak. Maka beliau menyatakan asyuhada'u khamsatun, orang yang mati syahid itu ada 5, yaitu al-mat'un, orang yang terkena penyakit taun, dia mati syahid. Wal mabtun, orang yang meninggal karena sebab sakit di perutnya, penyakit-penyakit yang disebabkan dari perutnya, apakah itu kanker lambung, apakah itu kolera atau apa saja yang berada di wilayah perutnya. Maka kalau dia mukmin, dia ahlu tauhid, meninggalnya karena penyakit yang ada dalam perutnya, maka dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Wal ghoriku, yaitu orang yang meninggal tenggelam. Itu termasuk kategori syahid kata Rasulullah kalau dia mukmin. Wasahibul hadmi, yaitu orang yang tertimpa reruntuhan.
tertimpa reruntuhan karena gempa bumi, kemudian tertimpa bangunan, atau seorang kuli bangunan sering terjadi tertimpa reruntuhan bangunan meninggal. Maka termasuk mati syahid kalau dia mukmin. Ini tanda-tanda orang tersebut mati syahid. Dan juga yang kelima adalah wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka tanda lainnya dari husnul khatimah adalah selain mengucapkan syahadat, meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, berkeringat dahinya, atau dia seorang yang meninggal di medan perang, juga yang terkena penyakit taun, sakit di perutnya, kemudian tertimpa reruntuhan, dan juga tenggelam. Kemudian sebagai tambahan juga wanita yang meninggal karena sebab melahirkan atau keguguran. Ini termasuk juga seorang syahidah, orang yang termasuk orang yang mati syahid, dan ini termasuk tanda bahwa orang tersebut husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada beberapa tanda lainnya, di antaranya orang yang meninggal saat berjaga-jaga di batas-batas negeri kaum muslimin. Saat dia bertugas menjaga keamanan negeri muslim, dia meninggal, maka itu juga termasuk orang yang mati syahid. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah tanda seseorang mati syahid adalah ketika al-mautu fi amalis salih. Dia meninggal dalam keadaan beramal salih. Meninggal saat sedang sholat, meninggal sedang ibadah haji, sedang umroh, sedang berzikir, sedang membaca Al-Qur'an, sedang bersedekah, berangkat ke pengajian terus tertabrak meninggal dan lain-lainnya. Ini tanda bahwa orang tersebut adalah husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa nyeting diri kita masing-masing agar kita menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Namun yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan sehingga diharapkan saat kita meninggal dunia dalam keadaan sedang melakukan kebiasaan kita, yaitu beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.